Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Selina Asmara, NIM 18043030 akan menjelaskan jawaban tugas saya pertemuan 12 mengenai transaksi mata uang asing. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal P136, yang mana pada soal P136 itu diminta membuat jurnal untuk saat kontrak yang pertama. Yang kedua yaitu jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011. Kemudian jurnal penyelesaian pada 31 Maret 2012. Yang pertama, untuk jawaban saya, yang pertama yaitu jurnal saat kontrak. Jurnal saat kontrak ini dicatat pada tanggal 2 Oktober 2011. Di soal dikatakan bahwa US Company mulai mengontrak seharga 50.000 euro, yang mana saat itu harga kurs dolarnya itu seharga 0,6350, sehingga dibuat jurnalnya piutang kontrak di debit dan utang kontrak di kredit sebesar 31.750.000 dolar. Yang kedua, untuk soal kedua yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaiannya, kita cari terlebih dahulu kenaikan atau penurunan akibat selisih kursnya. Jadi piutang sebelumnya itu kita cari sebelumnya 50.000 euro dikalikan harga kurs saat kita mengontrak 0,6350 diperoleh 31.750.000 dolar untuk piutang sebelumnya. Dan piutang saat tanggal penyesuaian yaitu tanggal 31 Desember 2011. Kita cari 50.000 euro dikalikan 0,6420 dolar kursnya. Kenapa kita ambil kurs dolarnya yang 0,6420? Itu karena bulan saat kita mengontrak dengan akhir tahun berkisar jaraknya 90 hari. Jadi kita ambil kursnya yang 0,6420 dolar untuk piutang saat tanggal penyesuaian, sehingga diperoleh piutang saat tanggal penyesuaiannya sebesar 32.100 dolar. Sehingga diperoleh, jadi selisihnya itu kita dapat kategorikan termasuk kenaikan atau penurunan, sehingga kita dapat tahu selisih kurs itu menguntungkan atau merugikan bagi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dapat dilihat piutang sebelumnya lebih kecil dibandingkan piutang saat penyesuaian, sehingga selisihnya berarti itu minus. Jika piutang sebelumnya lebih kecil dibandingkan piutang saat penyesuaian, maka itu dinamakan kenaikan. Sehingga untuk jurnal pada 31 Desember 2011, kita catat piutang kontrak di debit dan di kreditnya keuntungan selisih kurs, yang mana tadi diperoleh selisih kursnya yaitu 350 dolar, baik di debit dan di kredit. Kemudian untuk menghapus keuntungannya, kita menghapus keuntungan di tanggal yang sama. Kita catat di jurnal kerugian selisih kurs di debit 350 dolar dan di kredit perubahan nilai komitmen 350 dolar. Selanjutnya, untuk nomor 3 yaitu kita membuat jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian pada tanggal 31 Maret 2012. Nah, sebelumnya kita cari dulu
kenaikan atau penurunan kursnya. Jadi piutang sebelumnya tadi itu 32.100 dolar kita masukkan, dan piutang saat tanggal penyelesaian tanggal 31 Maret di soal diketahui pada tanggal 31 Maret kursnya sebesar 0,6560. Sehingga kita kalikan 50.000 euro dikalikan kurs dolarnya 0,6560 dolar. Sehingga diperoleh 32.800 dolar. Karena piutang sebelumnya lebih kecil dibandingkan piutang saat penyesuaian, maka terjadi kenaikan kurs. Sehingga hasilnya itu 700 dolar. Kita catat pada tanggal 31 Maret 2012 jurnalnya di debit kas sebesar piutang saat penyesuaiannya yaitu 32.800 dolar. Dan di kredit kita catat piutang kontrak sebesar piutang sebelumnya yaitu 32.100 dolar. Dan di sisanya di kredit keuntungan selisih kurs itu kita catat 700 dolar. Kemudian kita menghapus keuntungan lagi di jurnal penyelesaian. Jurnalnya pencatatannya sama dengan sebelumnya, yaitu kerugian selisih kurs di debit pada perubahan nilai komitmen di kredit sebesar 700 dolar. Dan jurnal yang kita catat di saat barang telah kita terima, yaitu pada tanggal 31 Maret 2012, kita catat jurnalnya pembelian di debit sebesar 31.750.000 dolar, itu harga saat kita di awal, dan di debit perubahan nilai komitmen sebesar 1.050, ini sisanya antara utang dagang dengan pembelian. Karena utang dagang di kredit kita catat sebesar 32.800, yaitu 50.000 dolar dikali kurs di saat 31 Maret 2012. Kemudian kita mencatat lagi utang dagang pada kas, utang dagang di debit dan kas di kredit sebesar piutang saat penyelesaian 32.800 dolar. Dan kita catat lagi ini jurnalnya saat barang diterima, jurnal ketiga pada 31 Maret 2012, yaitu di debit utang kontrak dan di kredit kas senilai 31.750.000 dolar. Itu diambil dari 50.000 euro dikalikan kurs awal 0,6350. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.